Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, waktu bapak saya atau ibu saya masih muda, ada sebuah lagu yang cukup terkenal, ya sampai sekarang kadang-kadang masih disiarkan. Lagu itu berjudul Tuhan, karangan Bimbo. Bagi yang belum tahu, refrennya berbunyi demikian. Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Ya, cukup. Nanti tambah ke sana, tambah error suara saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, banyak orang, bahkan juga di antara kita, yang merasa demikian. Kadang-kadang dalam hidup kita merasa bahwa Tuhan itu jauh, bahwa Tuhan itu tidak mendengarkan kita, bahwa Tuhan itu tidak sayang kepada kita. Tuhan itu ada di tempat yang jauh sekali, bahkan kita tidak bisa mencapainya. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, Natal membuktikan kebalikan dari hal tersebut. Natal adalah bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu memperhatikan kita. Natal adalah bukti bahwa Allah itu tidak pernah jauh dari kita. Natal itu adalah bukti bahwa Allah itu bahkan mau mendekati kita. Kata Rasul Paulus, dia menanggalkan kealahannya dan mengambil rupa seperti manusia. Artinya dia turun dari surga sana, menjumpai kita, menemui kita, mendekati kita. Jadi kalau boleh sedikit diubah, lagunya Bimbo tadi akan berbunyi demikian. Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, kau mendekat. Hati adalah cermin, tempat Tuhan dan aku bertemu. Semoga Bimbo gak dengar lagu ini ya, nanti saya malah dituntut. Tapi sebagai contoh. Atau kalau itu kan lagu kuno ya. Kalau lagu yang modern, lagu dari Mawar de Jong yang refrennya berkata demikian. Aku yang minta maaf walau kau yang salah. Aku kan menahan walau kau ingin pisah. Karena kamu penting, lebih penting dari semua yang kucipta. Jika kamu salah, aku akan lupakan. Walau belum tentu kau lakukan yang sama. Karena untukku kamu lebih penting dari egoku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, gak usah tepokin tangan saya, tepokin tangan Tuhan saja itu ya. Kenapa? Karena Dia menganggap kita adalah sesuatu yang paling penting dari segala sesuatu yang Dia ciptakan. Karena kita adalah yang paling penting dari dirinya, maka Dia mengasihi kita begitu rupa. Bahkan seandainya kalau Dia sakit hati, kalau Dia terluka karena dosa-dosa kita, atau karena Dia kecewa, karena kita tidak pernah mau untuk kembali kepadanya. Bahkan seperti tadi lagu yang pertama, kita menganggap Tuhan itu menjauh dari diri kita saat kita mengalami hal-hal yang tidak kita senangi, yang menyakitkan kita, yang membuat kita menderita. Kita menyalahkan Tuhan karena Tuhan menjauh dari diri kita. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita melihat kandang Natal,
kita akan melihat bahwa Allah adalah Allah yang menyayangi kita. Allah yang mau lahir untuk kita menjadi manusia. Dan lahirnya pun tidak di tempat yang luar biasa hebat, tidak di istana, tidak di rumah penginapan bahkan. Tetapi dia lahir di kandang domba yang sederhana. Artinya dia mau terlibat, dia mau ikut untuk merasakan penderitaan kita sebagai orang yang menderita karena dosa. Maka Natal adalah hal yang menggembirakan. Natal seharusnya adalah suasana yang menggembirakan kita, membuat kita bersuka cita, membuat kita akhirnya merasa damai, dipulihkan kembali relasi kita dengan Tuhan yang telah kita sakiti hatinya karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Walaupun sebenarnya kita itu bisa saja ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan mau berdamai dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di hari Natal yang spesial hari ini, mari kita mohonkan rahmat dan berkat agar kita semakin percaya, semakin yakin bahwa dengan kelahiran Yesus ke dunia ini, Allah adalah Allah yang maha rahim, Allah yang mencintai kita. Dengan kehadirannya, mari kita tumbuhkan, kita rawat, dan kita kembangkan iman, harapan, dan juga cinta kita kepada Tuhan dan sesama dengan cara-cara yang kalau Bapak Uskup, Bapak Kardinal kita dengan kepedulian dan persaudaraan yang terus-menerus dapat kita kembangkan dan kita capai bersama. Maka mari sekali lagi kita mohonkan rahmat dan berkat agar kita yang sudah dianggap lebih penting dari segalanya oleh Allah itu, kita mampu untuk berbagi kasih, peduli kepada sesama kita, dan akhirnya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.